Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rizky Fisabilillah dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum debat dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Kamila Putri Prabowo. Di debat kali ini, saya menjadi moderator. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan partisipan yang ikut dalam debat kali ini. Sekretaris yaitu Maulin Sekar Kartika Aji, tim afirmasi Arista Dwi Permatasari, Bima Dwi Ramadhani, Muhammad Naufal Aziz Ramadan, Muhammad Zaidan Rizko Karim, Sabita Aulia Gusindi. Untuk tim oposisi, Ahmad Robin Wibisono, Karisma Maulidia, Rifki Ardiansyah Abdul Qadir, Visnu Krisna Darajati, dan Zulfatun Ulia. Untuk tim netral, Anissa Nurul Jannah, Dwina Syarla Agititri, Muhammad Iqbal Rafi Anda, Oza Ardianti Pramesti, dan Safira Putri Wahyu Firdausyah. Pada debat kali ini, mosi yang dapat diangkat yaitu pembelajaran daring di Indonesia. Untuk mengawali debat, saya minta kepada tim afirmasi. Silakan tim afirmasi untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pendapat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabita Aulia Gusindi, absen 32 dari tim afirmasi pembicara 1, dan juga untuk Bapak Rizky Fisabilillah selaku guru bahasa Indonesia kelas 1043 yang saya hormati. Saya berpendapat setuju apabila diadakan pembelajaran daring di Indonesia. Selain menjadi alternatif bagi sektor pendidikan yang kesulitan saat ini, pembelajaran daring juga dinilai lebih efisien daripada pembelajaran luring. Dengan pembelajaran daring, kita dapat belajar dengan aman dan tenang tanpa adanya halangan yang menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar. Kondisi tersebut dapat berupa pandemi, kerusakan infrastruktur, kondisi alam yang buruk, ataupun kondisi lain yang dapat membahayakan. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh pembicara 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya tim afirmasi. Saya berpendapat pembelajaran daring juga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Hal tersebut membuktikan bahwa pembelajaran daring lebih mudah dilakukan daripada pergi ke sekolah. Tanpa pergi ke sekolah, kita juga dapat menghemat bahan bakar dan mengurangi polusi di sekitar. Sekian dari saya. Lanjut yang terakhir. Selanjutnya, silakan tim oposisi untuk menyampaikan pendapat. Saya di sini sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Saya tidak setuju dengan pembelajaran dalam jaringan. Pembelajaran daring dinilai merepotkan. Pembelajaran daring mengharuskan siswa untuk menggunakan teknologi dan internet yang tidak semua siswa mampu menggunakan hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan siswa jarang menggunakan teknologi sebagai sarana pembelajaran. Nama saya Zulfatun Ulia, absen 36 dari tim oposisi pembicara kedua. Masalah utama yang dikeluhkan siswa adalah permasalahan tentang jaringan internet. Hal ini terjadi karena tidak ratanya infrastruktur teknologi. Banyak daerah-daerah yang mengalami ketidakstabilan dan di beberapa daerah tidak adanya jaringan internet. Walaupun demikian, terkadang di daerah yang sudah terfasilitasi mengalami permasalahan yang berupa tidak stabilnya jaringan internet.
Selanjutnya, silakan untuk tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya. Sebelumnya, saya Safira Putri, absen 30, selaku pembicara pertama dari tim netral. Saya setuju jika pembelajaran sekolah ini dilakukan secara daring, tapi juga setuju apabila sekolah yang bisa dilaksanakan secara daring ini juga membuat siswa di sekolah ini mengalami kesulitan. Karena pada masa yang membahayakan ini, jika dilaksanakan pembelajaran secara daring, dapat menimbulkan banyak hal yang tidak diinginkan. Sekalipun demikian, kita masih bisa mencegah hal tersebut dengan pembelajaran daring dan mematuhi protokol yang telah ditetapkan agar risiko bahaya bisa berkurang. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan kepada pembicara 2. Nama saya Ozar Dianti Pramesti, saya absen 26, pembicara 2 tim netral. Menurut saya, siswa berhak mendapatkan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Namun, dalam keadaan yang tidak memungkinkan, pembelajaran harus dilakukan dengan cara daring. Karena pembelajaran dilakukan dalam jaringan, siswa diharuskan untuk mempunyai gadget agar proses belajar mengajar secara daring dapat berjalan dengan lancar. Namun sekolah akan memberikan bantuan lain apabila siswa ada yang tidak mampu memiliki gadget, keterbatasan kota atau internet yang tidak stabil di daerahnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, masih saya beri kesempatan untuk ketiga tim menyampaikan pendapatnya. Silakan untuk tim afirmasi. Pertama, perkenalkan saya Muhammad Taufik Aziz Ramadan, absen 22 dari tim afirmasi pembicara 3. Dengan pelajaran daring, secara otomatis siswa akan belajar di rumah. Dengan belajar di rumah, siswa akan lebih banyak memiliki waktu untuk berkumpul bersama keluarga, sehingga belajar menjadi lebih nyaman. Menurut saya begitu. Dapat dilanjutkan pembicara 4. Maaf Arista, suaranya tidak keluar. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arista Dupermata Putri, saya dari kelompok afirmasi pembicara keempat. Saya berpendapat bahwa saat ini juga banyak penebangan yang dilakukan untuk pembuatan kertas yang nantinya akan digunakan untuk pembelajaran luring. Pembelajaran daring pun menggunakan kertas, akan tetapi dengan pembelajaran daring kita dapat menggunakan digital untuk mengumpulkan tugas. Dengan ini, kita akan mengurangi resiko terjadinya kekurangan hutan. Tentunya hal ini akan lebih berpengaruh kepada alam kita sekarang ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saidan Rizqullah Karim, selaku pembicara 5 dari tim afirmasi, ingin mengungkapkan pendapat saya. Pendapat saya ialah dengan pembelajaran daring ini, tentunya kita memanfaatkan teknologi di era yang serba maju ini.
Diharapkan dengan adanya pembelajaran daring, masyarakat akan lebih handal dalam bidang teknologi. Tanpa pembelajaran daring, mungkin karena adanya pandemi ini, oleh karena itu menurut saya pembelajaran daring sangatlah dibutuhkan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya untuk tim oposisi untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih untuk Kamila selaku moderator. Yang di sini saya mengucapkan pendapat saya. Pembelajaran dalam jaringan mengharuskan siswa menggunakan teknologi selama proses pembelajaran. Hal ini dapat menyebabkan tidak fokusnya siswa dalam pembelajaran. Siswa dapat teralihkan oleh notifikasi dari aplikasi yang terdapat di HP atau laptop atau komputer siswa. Terima kasih dari saya. Selanjutnya untuk pembicara 4. Baik, terima kasih. Saya Karisma Lydia, selaku pembicara 4 dari tim oposisi. Permasalahan selanjutnya adalah penjelasan yang diberikan oleh tenaga pengajar. Sebagian tenaga pengajar hanya mengirimkan materi pembelajaran sebagai sarana pembelajaran. Hal ini tidak efektif karena kebanyakan siswa lebih memahami materi yang diberikan secara langsung daripada hanya membaca sumber yang diberikan oleh tenaga pengajar. Terima kasih. Saya Wisnu Krishna Darujadi, selaku pembicara 5 dari oposisi. Menurut saya, dengan pembelajaran dalam jaringan, pengawasan dari guru sangat terbatas, dikarenakan oleh keterbatasan dalam teknologi. Kurangnya pengawasan dari guru memudahkan siswa dalam melakukan kecurangan. Kecurangan tersebut mengakibatkan siswa merendahkan belajar dan tidak termotivasi dalam belajar. Terima kasih. Selebihnya saya serahkan ke moderator. Selanjutnya, silahkan tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Nasyala Aditri, absen 10, sebagai tim netral pembicara ketiga. Penyebab kendala-kendala yang terjadi disebabkan karena siswa belum terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, sebaiknya guru memberi sedikit kelonggaran waktu dalam pengumpulan tugas. Selain itu, guru tidak hanya memberikan ilmu, tetapi harus bisa dijadikan panutan yang baik untuk siswa. Sebaiknya, guru menjalin tali silaturahmi yang baik dengan orang tua peserta didik agar pembelajaran daring lebih efektif. Karena pembelajaran jarak jauh, guru juga harus memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada para siswa dalam pembelajaran. Sekian dari saya, selebihnya dilanjutkan oleh pembicara keempat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Raffiananda selaku pembicara keempat dari tim netral. Menurut saya, pembelajaran daring menimbulkan dampak jangka panjang jika digunakan secara terus-menerus. Pembelajaran daring mengharuskan siswa menggunakan teknologi dan menatap layar mulai jam pembelajaran pertama hingga terakhir. Pembelajaran daring juga mampu memudahkan guru dalam sistem penilaian. Dengan pembelajaran daring, tenaga pengajar dapat menggunakan berbagai aplikasi dan sarana pembelajaran untuk memberikan penilaian secara otomatis. Hal itu juga tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kesalahan teknis pada jawaban soal atau aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran daring. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada pembicara kelima. Pertama-tama, terima kasih atas waktunya. Saya Anissa Nuruljana, sebagai pembicara 5 dari tim netral, izin menyampaikan pendapat. Menurut saya, peran orang tua juga diperlukan untuk mengawasi kegiatan pembelajaran anak. Namun, apabila orang tua memiliki kepentingan seperti bekerja, maka bisa digantikan oleh anggota keluarga lain untuk mengawasi anak tersebut. Kita juga sebagai murid harus serius saat bersekolah agar materi yang disampaikan oleh guru
dapat disampaikan dengan baik. Dan apabila materi yang disampaikan oleh guru kurang dimengerti, siswa sebaiknya bertanya kepada guru agar mendapat penjelasan dari guru tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketiga tim yang sudah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya silakan kepada sekretaris untuk menyajikan hasil debat. Terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan bacakan hasil dari debat kali ini, yaitu yang pertama dari tim afirmasi, setuju dengan pembelajaran daring di Indonesia. Alasannya, karena pembelajaran daring dinilai lebih efisien karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tanpa pergi ke sekolah, siswa dapat menghemat biaya bahan bakar motor, sekaligus mengurangi polusi udara. Dengan belajar di rumah, anak dapat lebih menghabiskan waktu dengan keluarga. Penghematan kertas akibat pembelajaran daring juga dapat berdampak baik pada alam. Masyarakat pun dapat belajar lebih banyak tentang teknologi saat ini. Selanjutnya yaitu tim oposisi atau tidak setuju dengan pembelajaran daring. Alasannya, karena pembelajaran daring dinilai merepotkan, karena siswa diharuskan untuk menggunakan teknologi dan internet yang tidak semua siswa mampu menggunakan. Jaringan internet menjadi salah satu masalah utama, karena beberapa tempat di Indonesia mengalami ketidakstabilan jaringan. Siswa pun sering tidak fokus karena teralihkan notifikasi pada handphone atau laptop saat pembelajaran. Sebagian tenaga pengajar juga hanya menggunakan sumber bacaan sebagai bahan pembelajaran. Kurangnya pengawasan guru juga menjadi salah satu alasan siswa mudah melakukan kecurangan. Selanjutnya yaitu tim netral yang tidak mendukung dan tidak menyetujui pembelajaran daring di Indonesia. Alasannya, karena pembelajaran daring memiliki sisi positif dan sisi negatif. Salah satu sisi positifnya adalah memudahkan guru dalam mengoreksi dan menilai tugas. Dari pembelajaran daring ini, terdapat aplikasi atau sarana yang dapat memudahkan guru dalam memberi penilaian otomatis. Kemudian, untuk sisi negatifnya, siswa seringkali mengalami kesulitan dalam jaringan ataupun ketidaknyamanan karena menatap handphone terus-menerus. Sekian dari saya, terima kasih. Pada debat kali ini, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah apabila kondisi yang memungkinkan, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah apabila kondisi yang kurang memungkinkan, sebaiknya dilakukan pembelajaran secara daring. Dan untuk permasalahan yang terdapat dalam pembelajaran daring dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tim kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.